prestasi dalam bidang sejarah. Jadi 1 bulan kali 2 kali Pak dalam 1 tahun. Itu tiap bulan tiap tahun. Yang mudah-mudahan berhasil Pak. Dengan demikian kami nanti awalnya nanti guru sejarah dulu. Jadi guru sejarah tiap bulan mungkin 2 kali kita istilahnya launching pertama itu guru sejarah dulu. Setelah itu anak didik Pak dari masing-masing. Mungkin untuk 1 tahun ini tidak terjangkau kalau sampai ke kecamatan. Untuk tahun pertama kita menggait adik-adik kita yang ada di wilayah Kabupaten Ibu. Jadi biar mereka yang selama ini tidak tahu apa itu situs IP, apa itu situs Manduagung, saya yakin banyak adik-adik belum banyak yang tahu. Saya kira itu Pak, jadi usulan panjenengan langsung terjawab karena memang di program 2015 juga kami sampaikan nanti kepada guru-guru sejarah ada berita gembira kita dapat saran-saran, tapi tidak sejarah remaja karena sejarah remaja sudah ada paparnya, banyak paparnya Pak Mas ya. Kami hanya mengadakan saran-saran sejarah masyarakat di sejarah. Jadi kita akan nanti tahu kita adakan secara kebetulan di bidang saya Pak, mungkin saya akan banyak minta dengan para guru sejarah. Saya kira itu Pak jawaban saya, dan sekedar pemberitahuan nanti ataupun launching museum kami akan menggelar pameran museum se-Jawa Timur, tapi tidak semua karena mungkin atau 5 museum yang ada di Jawa Timur, dan itu akan saya luncurkan dengan ke sekolah-sekolah, utamanya ke guru-guru sejarah. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah terakhir sesi pertama dan kedua. Namun perlu diketahui kepada adik-adik semua bahwasanya ada intro bekerjasama dengan Humas Pemkab Lumajang dan juga dari Radar Semeru ini bersama dengan dan juga bersama dengan pedoman Nusantara. Dan berikutnya juga bahwasanya ada satu khusus di Desa Randuagung. Nanti acara ini akan dipublikasikan di TV kabel, di channel Netgo seperti itu. Insya Allah nanti akan dipublikasikan di TV kabel khusus pemancaran yang ada di Desa Randuagung seperti itu. Jadi nanti kalau dari desa-desa yang ingin mengetahui bagaimana kerjaan acara ini bisa datang langsung ke Randuagung. Bahkan nanti kalau bisa, kalau setuju nanti kita akan mengadakan nonton bagaimana. Setuju aja? Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga kita beri kesempatan 2 saja mungkin karena memang ini sudah agak siang. Kami akan beri kesempatan untuk yang jauh di sana. Monggo. Ya, agak depan sedikit. Ini adalah hasil generasi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari FTS SA Laudatul Jadid ingin bertanya kepada Bapak Mansur. Pertanyaannya Pak, apa saja bukti-bukti lain peninggalan sejarah selain Candi Agung yang mengatakan bahwa Gunung Merapi memang benar-benar ada di Lumajang ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cukup bagus. Mungkin satu lagi. Oh ya, ini satu. Ya, monggo minat satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton. Saya dari SMA Sarasala. Ingin menanyakan tentang bagaimana sebenarnya fungsi dari Candi Agung ini, berdirinya Candi Agung ini, bagaimana fungsinya pada Bapak Ibu narasumber
Ini ketiga pertanyaan mengarah kepada Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Pertama, pertanyaannya adalah apa bukti bahwasanya Mahabharata ini adalah pahlawan yang ada di Lumajang dan di Dagomu seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa fungsi dari Candi Agung ini? Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah kenapa kok dinamakan Candi Gelisah? Dan siapa yang memberi nama tersebut dan juga kapan pencetusan namanya ya seperti itu? Oh iya, mungkin untuk bisa dijawab. Halo, ya terima kasih. Barangkali sedikit saya pahamkan bahwa pertanyaan satu dari aku yang jawab di sana, saya lupa satu. Bukti-bukti selain Candi Agung tentang keberadaan Nabi di Kecamatan Dagomu. Betul ya, Bapak ya. Bisa dengar yang di bawah sana? Oke. Jadi pertanyaan pertama tentang bukti-bukti peninggalan Nabi selain di Candi Agung apa saja, seperti itu ya. Jadi kita untuk mempelajari atau menilai masa lalu, tentu saja yang pertama melihat dari sumber-sumber sejarah. Jadi sumber-sumber sejarah itu bisa berupa prasasti, bisa berupa babat, atau bisa berupa kidung. Untuk keberadaan Patih Nabi pada zaman Majapahit dan Lamajang tinggal dulu, kita bisa menilai atau melihat misalnya saja ada yang namanya prasasti Kudanung. Prasasti ini ditemukan di daerah Pasuruan. Terus yang kedua prasasti Penanggungan. Ini angkanya 1294 Kudanung untuk Penanggungan 1296, di mana dalam prasasti Penanggungan itu Patih Nabi diangkat menjadi Mahapatih. Namanya di sana dalam prasasti adalah Empu Tambi. Jadi bukan Nabi kalau di prasasti Penanggungan. Jadi memang kadang-kadang ada selisih nama dalam sumber-sumber sejarah. Jadi Nabi itu di prasasti Penanggungan itu adalah Mahapatih Empu Tambi. Jadi seperti itu. Nah, di samping prasasti kita juga menurut yang namanya babat. Ada dua babat yang sangat terkenal dalam menurut keberadaan Patih Nabi. Yang pertama adalah babat negara Kertagama, yang sebenarnya adalah Musyawarah, yang kemudian orang Belanda bebas dinamakan negara Kertagama. Itu menceritakan bahwa Mahapatih Nabi. Jadi dulu setiap kerajaan itu ada patihnya. Misalnya kerajaan Geraha, kerajaan Longker, kerajaan Lamajang, kerajaan apa saja itu ada patihnya. Tetapi khusus untuk Nabi namanya Mahapatih. Jadi patih dari segala patih yang kecil-kecil. Jadi dia bukan patih biasa, tapi Mahapatih. Itu yang ada di babat negara Kertagama. Itu bisa dilihat nantinya. Yang kedua adalah babat para Raton. Di sana juga diceritakan tentang Mahapatih Nabi yang merupakan putra daripada Arya Wiranaja. Dan di samping babat juga ada yang namanya Kidung. Kita bisa nanti pelajari yang namanya Kidung Harsa Wijaya, ada Kidung Ronggo Lawe, ada Kidung Panji Wijaya Krama, dan ada juga serat, ada serat Kanda, ada dan sebagainya. Itu yang dari sumber-sumber sejarah. Jadi artinya kalau sekarang sumber-sumber sejarah itu seperti koran, Bapak Ibu sekalian, seperti koran, seperti buku kita bisa lihat. Tapi keberadaan sumber atau koran atau babat prasasti itu kita cek di lapangannya. Kita cek di lapangannya, ternyata misalnya Rabut Buhayaba seperti disebutkan adalah tempat Nabi berada. Oh, ternyata yang ada peninggalan di desa Ragunan namanya Candi Agung seperti itu. Di Pajajaran ada struktur batu bata dan beberapa yang diperkirakan kota-kota kuno di sana.
seperti itu pada intinya. Jadi bukti-bukti lainnya misalnya di pelajaran tentang Nabi ada juga di Bitir. Di Bitir itu ada benteng Butong Benom, di mana ada benteng sepanjang 10 kilo dari daerah itu. Nah, yang kedua, apa fungsi Candi Agung? Menurut pada umumnya candi itu adalah tempat pemujaan. Rata-rata candi itu adalah tempat pemujaan. Untuk khusus di Lumajang, rata-rata pemujaannya itu menghadap ke Gunung Semeru seperti tadi kita jelaskan, karena di sini adalah lebih banyak alirannya aliran Siwa. Jadi adik-adik juga mungkin Bapak Ibu sekalian perlu saya jelaskan. Orang menyatakan Pati Nabi itu agamanya apa? Barangkali ada yang ngomong agama Hindu. Perlu diketahui agama Hindu sendiri itu baru ada tahun 58. Jadi sebelum 58 tidak ada agama Hindu. Jadi jelas Pati Nabi bukan Hindu tapi agama Siwa. Jadi beda. Jadi jangan dulu tidak ada agama Hindu, yang ada Siwa, agama Vaishnava atau Wisnu, ada agama Brahma. Jadi sekte-sektenya seperti itu, dan barangkali itu bisa diurut. Jadi fungsi candi itu adalah pemujaan terhadap Sang Batara Siwa. Kalau di sinetron ANTV itu ada namanya Mahadewa. Makanya di sini arcanya ada namanya Dewa Ganesha. Tahu nggak Dewa Ganesha? Yang badannya seperti gajah itu ya. Kalau di sinetron namanya kakaknya namanya Dewa, ya, oh ya, mukanya yang gajah, badannya manusia. Kakaknya Dewa Ganesha itu namanya Dewa Kartiki, betul ya? Kalau di sinetron, pernah tahu nggak? Sinetron Mahadewa ya. Ibunya namanya Dewi Parwati, bapaknya baru Siwa. Jadi seperti itu, makanya di sini memuja Siwa dengan bukti ada misalnya Dewa Ganesha dan menghadap ke Mahameru, karena Mahameru atau Semeru itu dipercaya sebagai gunung tempatnya Siwa itu bertempat tinggal, sehingga kawannya disebut juga Jonggrek Salaka. Seperti itu ya. Terus pertanyaan ketiga, kenapa candi ini disebut Candi Gelisah? Ya, memang candi ini tidak ada nama yang spesifik sebenarnya. Pemerintah bilang Candi Agung, dan mungkin di masyarakat ada sebagian masyarakat bilangnya adalah Candi Gelisah. Ada sebagian masyarakat ya beberapa orang bilang seperti itu. Dan dimungkinkan kenapa disebut Candi Gelisah, barangkali karena pada waktu itu Nabi harus menghadapi peperangan dengan Majapahit. Jadi Nabi bertempat di Labuan Buaya atau di sini itu dalam menghadapi Majapahit kan juga perlu yang namanya samadhi atau ritual dan sebagainya, sehingga mungkin di saat itu beliau gelisah bagaimana menghadapi keadaan politik pada saat tersebut. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Kapan candi itu disebut Candi Gelisah, kita perlu penelitian lebih lanjut, karena kita tidak bisa karena ini bersifat masyarakat bukan bersifat tulisan. Jadi perlu ada penelusuran lebih lanjut dalam dongeng-dongeng yang ada di masyarakat Ambon sendiri. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon dilanjutkan.